Sekarang masuk pada halaman 125 tas 6. Nah, di sini tas 6, bacalah teks berikut secara seksama. Berikut ini adalah contoh yang lain dari teks prosedur. Bacalah secara seksama dan kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Ya, pertanyaannya yang berapa buah ini ya? Yang ini dia, 5 buah pertanyaan. Nah, sekarang kita terjemahkan terlebih dahulu. Jika kamu menonton orang memandikan anjing di film dan acara televisi, kebanyakan tampaknya menyenangkan. Dan semua waktunya terlihat menyenangkan untuk seluruh yang terlibat. Jadi yang terlibat di sini tentu si pemilik dan si anjing itu sendiri ya. Sayangnya, memandikan anjing di kehidupan nyata tidak selalu ya merupakan pengalaman yang menyenangkan. Positive experience ya, pengalaman yang menyenangkan. Anjing tidak akan menjadi tidak keberatan ya menjadi kotor dan bau. Sebenarnya mereka sangat menyukai kotor dan bau tersebut. Nah, dirty and stinky ya. Dan kebanyakan tidak takut untuk melawan jika mereka pikir hal tersebut akan membantu mereka agar tidak mandi. Dan saat menonton orang atau aktor itu berkejaran mengejar seekor anjing yang berlumuran busa sabun, mungkin tampak lucu. Sebenarnya tidak menyenangkan ketika kamu yang melakukannya. Atau anjing Anda memberontak dan mencakar untuk menjauh sejauh mungkin dari Anda. Nah, berikut ini beberapa tips kami tentang cara bagaimana memandikan anjing yang akan menjadikannya pengalaman yang jauh lebih bersahabat bagi kamu dan anak anjing itu sendiri. Jadi lebih mengacu kepada anak anjing ini ya. Bab ini kan anak anjing. Nah, kekuatan asosiasi positif, ya, kebersamaan positif ini ya. Hal pertama yang harus kamu lakukan, ya, yang ingin kamu lakukan, seperti hampir semua hal baru yang Anda perkenalkan kepada anjing Anda, adalah menanamkan bahwa bak mandi adalah hal yang positif. Ya, mandi itu adalah hal yang positif. Dengan kata lain, tawarkan suguhan mainan dan affection, ini kasih sayang ya, untuk membuat anjing kamu mau datang ke tempat mandi, ke kamar mandi. Dan tiap kali mereka berperilaku baik seperti itu, ya, maka hal ini akan membantu selama waktu mandi. Ya, mulailah dengan membiasakan mereka untuk masuk ke dalam bak mandi kosong. Ya, jadi kalau kamu punya bak mandi khusus untuk anjing, biasakan mereka untuk masuk ke dalam bak mandi tersebut, dan biarkan anjing tersebut menghabiskan waktu di sana sambil kamu beri hadiah atau mainan, dan tingkatkan dengan menambahkan air hangat sedikit demi sedikit. Ya, bukan air yang panas ya.
air hangat ini air suam-suam kuku, jadi tidak. Kalau panas itu menyakitkan, tapi kalau hangat sekitar berapa derajat Celcius ya, tidak menyakitkan. Jangan takut mengulangi tindakan sampai mereka benar-benar memahaminya. Misalnya, jika kamu memiliki bak mandi, ya, bak mandi khusus anjing, atau daerah khusus tempat memandikan anjing kamu itu, nah, mintalah anjing itu untuk datang ke kamu, ke sana, dan tawarkan cemilan atau tawarkan cemilan setiap kali mereka menurut sampai mereka mau datang, walaupun tanpa cemilan, tanpa diiming-imingi. Nah, kemudian tips yang berikutnya yaitu melindungi telinga anjingnya maksudnya ya. Kamu tentu kamu harus berhati-hati agar air tidak masuk ke telinga anjing itu selama dimandikan. Ya. Tidak hanya membuat mereka tidak nyaman, hal ini bisa menyebabkan masalah kesehatan, ya, mungkin bernanah telinganya atau gimana ya. Jika anjing Anda itu mengizinkan, jadi ya kalau dibolehkan oleh anjingnya, masukkan bola kapas ke telinganya. Jika tidak, lakukan yang terbaik untuk menghindari menyemprotkan air ke dalam telinganya. Berikut, mulai dari saat yang muda, ya, dari anak anjing ya. Semakin muda, semakin kecil anak anjingnya semakin bagus. Jika kamu memiliki anak anjing, ya, mulailah memandikannya sesegera mungkin. Dia tidak akan terlalu melawan saat dimandikan ketika dia lebih muda, karena dia tidak memiliki pengalaman negatif terhadap mandi tersebut. Ya, dengan membiasakannya sejak muda, dari awal, ya sejak dini ya, kamu akan menghadapi lebih sedikit masalah di masa depan. Jadi semakin kecil anjingnya, semakin bagus untuk membiasakan mandi ini. Pergunakan sampo yang tepat. Salah satu cara yang membuat mandi yang tidak menyenangkan bagi anjing adalah Anda memilih sampo yang menyebabkan menggaruk dan atau mengeringkan kulitnya. Idealnya kamu tentu tidak menginginkan sabun yang lembut yang membersihkan dan menghilangkan bau yang tidak diinginkan tanpa menghilangkan minyak penting, ya. Jadi ada minyak penting di anjing itu. Apa cara terbaik untuk memastikan kamu mendapatkan sampo untuk anjing kamu itu? Nah, tanyakanlah ke dokter hewan, ya. Tanyakan ke dokter hewan. Kemudian lakukan dari leher ke bawah. Anda tidak hanya ingin menjaga telinga anjing Anda itu tetap aman, ya, tetapi juga mata dan mulutnya. Bagaimana melakukannya? Nah, dengan membasuh dari leher ke bawah, ya. Kamu bisa melakukannya dengan menggunakan ember atau cangkir untuk membasahi anjing kamu, atau menggunakan penyemprot, ya, semprotan. Kamu bahkan bisa mendapatkan penyemprot yang dibuat khusus, ya,
dibuat khusus untuk memandikan anjing. Jadi apa yang akan lakukan untuk mencuci muka anjing tersebut? Nah, gunakan kain lap yang lembab, ya. Nah, itu caranya. Kemudian keringkan dengan benar. Banyak orang yakin dengan pengering rambut anjing, tetapi kebisingan dan panas yang dihasilkan dari dog blow dryer ini, ya, pengering rambut anjing ini, merupakan sesuatu yang harus kamu perhatikan. Hati-hati agar tidak membakar kulit anjing tersebut. Jadi jangan terlalu panas settingan dari blow dryernya ini. Nah, cara lain untuk melakukannya adalah dengan melepaskan handuknya, menggunakan handuk. Jika Anda melakukan ini, pergunakan salah satu handuk anjing Dr. Walsh, ya, yang lebih menyerap yang lebih menyerap air, maksudnya, ya, yang dapat ditemukan di kebanyakan toko hewan peliharaan. Dan tentu saja bersiap-siaplah untuk guncangan yang tidak terelakkan saat anjing Anda itu mengeringkan tubuhnya sendiri. Ya, seperti kebiasaan anjing, ya, dia akan mengeringkan dengan menggerak-gerakkan tubuhnya secara agak agak lumayan kencang. Dengan membuat persahabatan yang menyenangkan sewaktu mandi, dan tetap tenang dan tegas, ya, ketika kamu memandikan anjing kamu, ya. Kamu bisa menjadikannya kesempatan untuk menjalin ikatan dan berbagi kebahagiaan atau kasih sayang, ya. Ya, maka bersabarlah. Nah, berikut itulah terjemahannya. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan. Nah, apakah apa yang sedang dibahas oleh teks tersebut? Nah, kita jawab. Apa yang sedang dibahas? Yaitu the text is discussing about how to bath a dog. Yang pertama. What is the purpose? Ya, tujuannya apa? Seperti kita ketahui, ini yang nomor 1, ya. Ini 1. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 sebelah kiri aja, ya. The purpose of the text, nah, is to give a tip how to bath a dog. Nah, ya, atau mungkin bisa ditambah. Ya, itu dia. Nomor 3. How many parts does the text have? Ada 2, ya. The text have 2 parts. Apa-apa saja? Yang pertama itu perkenalan, ya, introduction, ya. Ini dia. Ya, nomor pertama. Yang kedua yaitu ini dia. Tipsnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6, ya. Nomor 4. Nomor 4, how many steps are there? Nah, there are 6 steps. 6 step, ya. Step itu, ini step ke-6, ya, dry ride. Step ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1. Ya. Saya bacanya dari bawah.
Nomor 5. Apakah menurut kamu langkah-langkahnya itu harus dilakukan secara berurutan? Kenapa kamu berpikir demikian? Ya, tentu saja ya, karena harus berurutan ya, harus berurutan. Yes, because it will make you more easier to bath your dog ya. Nah, ya karena ini akan membuat kamu lebih gampang ya, more easier. Ini saya baca ke bawah karena itu dia. Karena dia harus berurutan ya, sehingga bisa lebih mudah untuk membandingkan anjing kamu itu. Nah, itu dia untuk task kelima ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.